Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan PKB. Di dalamnya meliputi konsep PKB, tujuan PKB, komponen PKB, macam dan jenis kegiatan PKB, dan tahapan pelaksanaan PKB. Yang pertama, konsep pengembangan PKB, yaitu PKB merupakan pembaharuan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Artinya di sini guru memang dituntut terus belajar dan mengembangkan kompetensinya yang terkait dengan tugas-tugas pembelajarannya. Kemudian PKB berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru. Di sini ada dua poin, yaitu untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan PKG, meliputi kompetensi, komitmen, dan motivasi. Ketiganya ini bisa ditingkatkan melalui proses PKB. Kemudian selain peningkatan kinerja, juga peningkatan karir guru. Ini maksudnya guru yang ingin naik pangkat, khususnya bagi guru PNS, itu ada komponen utama terkait dengan PKB. Jadi selain PKG terkait dengan tugas mengajarnya, kemudian karya tulis ilmiah atau karya inovatif, itu sebagai syarat kenaikan pangkat bagi guru yang PNS. Kemudian PKB dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi seperti pada PKG, PKB pun dilaksanakan rutin. Ini tidak ada batasan waktu setahun berapa kali, itu tergantung pada diri guru masing-masing. Ketika guru itu aktif dan kreatif dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, maka dia akan lebih memahami atau lebih memiliki wawasan yang luas ketimbang yang jarang mengikuti PKB. Poin yang kedua yaitu tujuan PKB. PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Di sini ketika guru itu berkompeten, berkomitmen, dan termotivasi dalam mengajarnya, secara otomatis mutu pendidikan secara umum akan meningkat karena guru sebagai ujung tombak pendidikan itu sendiri. Kemudian komponen PKB meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ini secara detail dapat dilihat pada pasal 11 ayat C Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Pengembangan diri ini terkait dengan pembinaan atau peningkatan kompetensi yang diikuti biasanya beberapa forum, diklat, pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain. Kemudian publikasi ilmiah ini biasanya berupa, kalau guru, PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian bisa publikasi ilmiah berupa jurnal, buku pedoman, buku ajar, dan lain-lain. Kemudian karya inovatif berupa media atau teknologi inovatif lain terkait dengan pembelajaran. Secara lebih rinci, macam dan jenis kegiatan PKB meliputi pengembangan diri misalnya. Jenis kegiatannya bisa diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, itu kategori pengembangan diri. Diklat fungsional ini seperti yang saya sampaikan tadi, seminar, workshop, dan lain-lain. Kegiatan kolektif guru ini bisa misalnya guru serumpun, guru PAI satu kecamatan misalnya membuat bahan ajar yang digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI di kecamatan itu misalnya. Itu kategori kegiatan kolektif. Kemudian publikasi ilmiah,
Ini bisa presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Ini berupa penelitian tindakan kelas, kemudian publikasi buku, buku pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan lain-lain. Bisa jurnal juga di sini. Kemudian karya inovatif ini bisa menemukan teknologi tepat guna terkait dengan pembelajaran, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat memodifikasi alat pembelajaran, media pembelajaran, misalnya alat peraga dan lain-lain. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan jenisnya. Ini juga kategori karya inovatif, dan semuanya ini akan dinilai secara HUM atau angka kreditnya. Kegiatan atau tahapan PKB itu dimulai guru mengevaluasi diri menjelang akhir tahun. Jadi PKB ini dilaksanakan biasanya atau diukur setelah PKG. Setelahnya itu guru melalui proses penilaian kinerja seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang PKG. Kemudian koordinator PKB dan guru membuat perencanaan PKB. Di beberapa daerah itu ada koordinator gurunya, misalnya kepala sekolah di sekolah A ini sebagai koordinator PKB, maka guru-guru di bawahnya itu akan dikoordinatori, dibimbing, dibina oleh koordinator yang ditunjuk itu. Kemudian guru menyetujui rencana kegiatan PKB. Setelah itu guru menerima rencana final kegiatan PKB. Guru menjalankan program PKB sepanjang tahun. Nah, ini berupa kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian koordinator PKB melaksanakan monef kegiatan PKB. Jadi ini dicek secara rutin bagaimana perkembangan PKB yang dilakukan oleh guru, baik pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif tadi. Kemudian guru menerima perkiraan angka kredit dari kegiatan PKB. Jadi ini seluruh kegiatan PKB itu akan dinilai angka kreditnya. Saya beri contoh, misalnya guru mengikuti diklat atau seminar 1 kali 30 jam, maka angka kreditnya diberikan poin 1. Nanti ketika punya PKB atau berkas PKB lain, misalnya penghargaan, itu angka kreditnya lebih tinggi. Kemudian PKB berupa PTK, misalnya PTK yang sudah diseminarkan punyai angka kredit 4. Kemudian PTK yang dijurnalkan secara nasional itu mempunyai angka kredit 2 atau 3. Itu disesuaikan dengan tingkat atau wilayah jurnal itu. Begitu juga seterusnya. Kemudian guru melakukan refleksi kegiatan PKB. Kemudian setelah dihitung, kemudian direfleksi kekurangan dan kelebihannya. Maka begitu akan kembali pada tahap pertama. Sebagai penutup, ada sebuah ungkapan, guru hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.